harus mandiri. Kalau saya buka di googling apa itu mandiri, mandiri itu adalah sikap jiwa seseorang yang bisa menentukan nasibnya sendiri, arah jalannya sendiri, tidak diperbudak oleh orang lain. Jiwa kemandirian ini perlu dibentuk dalam jiwa kaum muslimin, karena pada akhirnya akan menjadi klaster, menjadi masyarakat yang mandiri dan negara yang mandiri. Kalau negara sudah mandiri, itulah yang disebut dengan negara ustadiyatul alam, soko guru dunia. Tidak menjadi negara di bawah hegemoni boneka orang lain, tapi menjadi negara super power dunia. Dan saya meyakini kader-kader yang hadir di Tiara hari ini akan menyaksikan Indonesia 2035 ketika presidennya saya menjadi negara super power dunia. Ini baru mimpi ini. Semua berjalan di atas mimpi, maka bermimpilah karena mimpi itu gratis. Insya Allah mimpi kita hari ini adalah kenyataan kita di hari esok, dan kenyataan kita hari ini adalah mimpi kita di masa yang lalu. Untuk itu kalau yang hadirnya baru saja menikmati kopi yang hangat, ya mimpinya itu kurang hebat. Makanya bermimpilah sejak hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita harus mandiri. Kita baca referensi ayat-ayat Allah, firman Allah, dauhan Rasulullah, bagaimana Rasulullah membuat sebuah narasi panjang agar orang-orang muslim ini berdaya. Yang pertama dalam surah Hud ayat 29, saya tidak keburu bikin slide-nya karena terlalu sibuknya ini. Saya sudah memataskan diri, orang sibuk, sehingga yang bikin kayak gini nanti Dr. Iban yang dibikinkan ya. Anak muda gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Hud ayat 29, ya qaumi la as'alukum alaihi malan in ajriya illa Allah. Wahai kaumku, aku tidak pernah meminta kepada kalian terhadap materi, transport hadir. Itu translate kekiniannya. Kira-kira kenapa? In ajriya illa Allah, tidaklah transportku kecuali dari Allah. Ini pesan besar. Seorang dai, pelaku dakwah itu pantang meminta buruhan kepada umat. Kenapa? Karena dirinya sudah berdaya. Jika ada transport 150, oh kita di ATM 5 miliar. Begitu kan? Kasihkan saja kepada orang-orang yang miskin. Jadi ayat Al-Quran ini menandakan kepada kita kader muda muslim, orang-orang yang ingin menjadi oligarki muslim di masa yang akan datang, bahwa pantang bagi kita mengandalkan hidup kepada orang lain, tetapi kita mandiri. Sekedar kita menyampaikan kebenaran, pantang kita menentukan tentang buruh dan insentif. Kenapa? Karena kita sudah kaya. Dan hakikat kekayaan itu, kata Rasulullah, al-ghina ghina nafsi, kekayaan itu terletak pada jiwa. Makanya kalau keluar dari sini ada yang ngomel, cuma 150.000, ini 200. Yang ngomel-ngomel urusan itu hatinya belum orang kaya. Makanya yang hadir di sini dari FSPP, dari masyarakat ekonomi syariah, semuanya harus datang dan pergi dengan perasaan orang kaya. Itu baru mental. Ini yang pertama. Yang kedua, ya sultan datanya, ecek-ecek. Yang kedua, Rasulullah menggambarkan yadul mulia khairu min yadi sufla. Tangan di atas itu lebih hebat daripada tangan di mana? Di bawah. Artinya dia selalu dermawan, dan orang tidak melakukan kedermawanan tanpa ada potensi di dalam dirinya. Jadi bagaimana kita menciptakan orang-orang yang dulu ya? Antum lihat orang yang datang ke bank, ke BI untuk nabung dan pinjam duit, beda nggak Pak? Beda. Orang yang datang bawa proposal mau mengajukan untuk apa itu Pak tadi? Ada kur, ada yang tempat ikan itu apa namanya? Bioblok itu kan beda. Duduknya aja di juru sambil begini. Dari mana Pak? Dari pesantren. Mau apa? Mengajukan bioblok di pesantren. Itu duduknya beda Pak. Tapi ketika saya datang ke BI, saya mau investasi, uang ini didepositokan. Berapa Pak Kiai? Cuma 30 triliun.
Keren apa tidak? Saya ingin yang datang dari sini bukan berharap bantuan dari BI, tapi datang ke BI. Negara sedang apa sekarang? Inflasi atau dibutuhkan uang? Kiai datang ke BI itu adalah deposito uang, baru keren. Baru keren, sultan namanya, ya kan? Sultan. Kenapa? Dalam agama itu diharamkan tobat, berharap kepada pemberian orang. Imam Ibnu Athaillah mengatakan mabasakot arsunuduli illa ala bibiton, tidak pernah menyebar bibit-bibit dahan-dahan kehinaan kecuali dalam hati orang beriman itu menyebar rasa ingin diberi. Makanya ketika saya menangkap calon gubernur DIY ini adalah, saya tidak menangkap Anda untuk memberi saya. Tapi tatapan saya adalah bangun semangat, berikan endorse masyarakat untuk bangkit. Jangan berikan mereka ikan, tapi berikan mereka kayu agar mereka bisa bekerja sendiri. Oke? Salam. Ini yang pertama. Ini referensinya jelas. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berjihad, itu selalu dimulai dengan kata bisnis, selalu dimulai dengan amwal. Wajahidu bi amwalikum. Jadi ketika perintah jihad itu Allah selalu memulainya dengan kata apa? Amwal. Nah, ini artinya pesan ilahi ini sudah jelas kepada kaum santri, para kiai, bahwa berbisnis adalah merupakan habit, kebiasaan, harus dibiasakan. Makanya Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris, itu pernah mengatakan hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu akan menjadi ucapan, dan ketika ucapan diulang-ulang itu akan menjadi tindakan, dan ketika tindakan diulang-ulang itu akan menjadi habit, kebiasaan. Para sahabat di zaman dahulu itu kebiasaan pikirannya bahwa berbisnis. Makanya Abu Bakar Siddiq itu mengatakan Abdulul Akmal wa ahabbul akmal ilayya ba'dal jihad at-tijarah. Sebaik-baiknya pekerjaan yang paling aku cintai setelah jihad adalah apa? Berbisnis. Jadi berbisnis bagi para kiai bukan tuntutan atas keterburukan, tapi habit, itu kebiasaan yang sudah menjadi apa? Tuntutan agama. Jadi berbisnislah, jangan berpikir untung, karena kalau orang berbisnis dengan hobi untung rugi itu kan bukan masalah, karena yang dituntut adalah bahwa ini perintah Allah, yang kedua ini bagian kebiasaan para anbiya. Berbisnis adalah min sunnatil anbiya. Mari kita perhatikan. Nabi Idris itu kebiasaannya apa? Menjahit. Jadi kalau ada kiai punya konveksi, itu adalah sunnahnya para anbiya. Ya kan? Makanya al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi nabi itu beda-beda. Yang diwarisi oleh para nabi beda-beda. Nabi Idris mewariskan bagaimana membangun konveksi besar, tapi ulah Gigi mah burung lagi beda. Konveksi sebesar bangunan yang luas. Nabi Musa itu menggembala kambing. Makanya kata Nabi SAW, "Ma'min nabiyyin illa wa qarriya." Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembala domba. Makanya jangan tanggung. Datang ke Miftahul Huda 2, saya punya hampir 200 ekor domba. Jadi saya tidak berharap untuk dapat bagian kurban. Ibu-ibu kan cuma kurban perasaan. Nunggu kurban dari BI nggak ada. Datang di bupati dari pendukung. Cie, kurban perasaan. Kita harus berdaya. Kalau tidak percaya, datang ke Miftahul Huda 2, ada sekitar 200 ekor domba. Dan itu harganya di angka 7,57 juta. Gede, jadi berdaya. Kan kita diajarkan aqimus sholat wa atus, dirikan sholat, berikan zakat. Sholat adalah hubungan vertikal dengan Allah, zakat hubungan horizontal. Zakat itu domba 40, maka minimal yang hadir dari sini pulang ke rumah masing-masing 40 ekor domba. Amin. Domba itu untuk 1 orang kan, kalau apa kurban. Sapi untuk 7 orang, kalau laki-laki untuk 4 orang.